Ini modern performance yang wafat. Halo guys. Jadi selamat datang di vlog Trip kita kali ini. Sebelumnya, perkenalan saya Mizura sebagai host dari vlog ini. Saya Syawal sebagai co-host dari vlog sejarah kali ini. Dan halo Kak Karel. Halo. Japs. Jadi kita bakal kemana ya Kak Ambi? Kita bakal ke Bogor. Benar banget, kita bakalan ke Bogor. Sebelum ke Bogor, kita bakal kenalan dulu anggota-anggota kelompok kita. Let's go. Halo guys, aku Cahaya sebagai kameramen. Halo guys, aku Sinta sebagai ketua kelompok kali ini dan juga sebagai editor. Halo guys, aku Marsha sebagai scriptwriter. Oke guys, jadi kita udah di stasiun Bekasi dan kita akan menuju ke stasiun Bogor. Let's go. Jadi guys, kita di sini memakai kereta dengan tujuan akhir Kampung Bandan yang akan transit di stasiun Manggarai. Untuk harga keretanya yaitu Rp3.000 dengan menggunakan pembayaran kartu multitrip atau KMT dan kartu uang elektronik. Selanjutnya, setelah kita transit di stasiun Manggarai, kita menaiki kereta dengan tujuan stasiun akhir Bogor. Untuk kereta harga dari stasiun Manggarai menuju stasiun Bogor yaitu Rp5.000. Tarif ini berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan kartu multitrip atau KMT. Kartu uang elektronik lainnya seperti e-money, flash, Prizi, tap cash, atau card. Oke guys, kita udah nyampe nih di stasiun Bogor. Kira-kira kita mau ngapain nih Kak Syawal? Kita mau ngapain ya Kak ya? Kita mau ke Kebun Raya Bogor. Kira-kira di Kebun Raya Bogor kita mau ngapain Kak? Jadi teman-teman, kita di Kebun Raya Bogor bakal belajar banyak tentang flora-flora yang ada di Indonesia. Sejarahnya seperti apa dan juga cara dia berkembang biak seperti apa. Dan gak hanya itu, di Kebun Raya Bogor ada juga makam-makam sejarah yang pernah ada di zaman-zaman sebelum Indonesia merdeka. Jadi tentunya kita bakal belajar sangat banyak ya Kak ya. Betul. Terus nanti kita juga mau tanya jawab nih ke pengunjung-pengunjung yang ada di Kebun Raya Bogor. Benar. Jadi tungguin aja keseruannya, nonton sampai habis. Bye. Oke guys, karena di sini cuacanya lumayan panas banget nih, terik. Jadi kita nggak akan kuat kalau misalkan jalan kaki. Jadi kita bakalan menggunakan gokar yang udah dipesan Kakak Cahaya. Akhirnya kita udah nyampe di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya kita bakal menjelajah. Tapi sebelum menjelajah, Kita mau pesen tiket dulu nih guys. nah, yuk. Ayo kita ikutin kita pesen tiket. Jadi guys, harga tiket masuk Kebun Raya Bogor ini Rp15.500 per orang di hari Senin sampai Jumat dan Rp25.500 per orang di hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Oke
Oke guys, jadi kita udah masuk nih ke Kebun Raya Bogor. Dan selanjutnya kita bakal ngapain ya Kak ya? Kita bakalan ikutan tour guide, terus kita akan ke 10 tempat nih guys. Yang pertama, Monumen Lady Raffles, terus Tugu Renward, habis itu ke Makam Belanda, terus habis itu ke Bunga Rafflesia, Pohon Jodoh, Taman Sujana Kasan, Taman Orchidarium, Taman Tumbuhan Obat, Tugu Dua Abad, dan Teratai Raksasa. Oke, jadi nantiin terus keseruannya sampai akhir. Betul banget. Dah. Oke guys, jadi sekarang kita udah di shuttle bus. Jadi shuttle bus ini bakal ngajak kita keliling Kebun Raya Bogor. Dan harga shuttle busnya ini 35.000 per orang. Dan itu selama perjalanan kurang lebih kelilingnya kita selama 2 hari 2 malam. Waduh, lama banget ya. Dapat makan nggak? Di tumbuhannya ya. Jadi yang gimana Kebun Raya Bogor ini adalah sebagai tempat pusatnya konservasi ya, penelitian tertua ya se-Asia Tenggara. Dan untuk usia Kebun Raya sekarang sudah menginjak 208 tahun ya. Oh, tua juga ya? 2 abad. Kebun Raya Bogor ini dulu didirikannya oleh Profesor Caspar Reinwald. Dia berasal dari kebangsaan Jerman ya. Kemudian untuk tumbuhan yang ditanam ada sekitar 12.000 jumlah tanaman. Nah, untuk luas kebun rayanya ada 87 hektar. Nah ini Istana Bogornya di sebelah kanan. Ini tampak dari belakang ya, ini belakangnya. Luas istana ini 28 hektar. Didirikan tahun 1745. Jadi sekarang ada 270 tahun. Untuk istana dulu Pak Jokowi dengan istana ini selama menjabat 10 tahun. Nah ini dulu. Kalau sekarang yang lokasi alhamdulillah itu saya. Bapaknya. Dan sebelah kiri ada kompleks makam Belanda ya. Terdapat 42 orang. Mereka para peneliti ahli botani dan gubernur jenderal Hindia Belanda ya. Meninggalnya rata-rata terkena wabah malaria sekitar tahun 1800 tahun yang lalu ya. Oke. Ini bambu semua ada 30 macam bambu. Ini bambunya koleksi semua, nggak ada yang diambil. Ini bambu paling besar namanya bambu raksasa dari Myanmar ya. Ini usianya 100 tahun. Pring betul. Bambu kuning, tropis. Ini bambu lemang, buat nasi lemang, ketan. Kelompok palem ya, ini palem-paleman, ada palem kipas, palem botol, palem merah, palem kuning, dan si rotan. Jadi rotan ini panjang dan berduri yang buat kursi ya. Kursi, meja, keranjang, hula hoop. Bukan buat ibu anak kecil. Ini dari Kalimantan, Sumatera, Maluku. Dan depan ini di dua gedung ini peninggalan Belanda juga ya. Ini dibangun tahun 1884. Ini gedung ini sempat jadi hotel ya sebelum COVID. Terakhir 2020-an hotelnya. Sekarang udah kosong lagi. Nah yang lokasi museum geologi itu sebelah kanan sana ya gitu. Yang binatang-binatang lewat ya. Pernah dicek ya. Di ruang web dulu penelitian tanaman, sekarang udah kosong. Nah ini sebelah kanan ada salah satu pohon besar, namanya pohon kayu raja dari Kalimantan ya. Ini usianya 111 tahun. Mana ada pohon minyak kayu putih yang gede pinggir jalan. Mana? Minyak kayu putih ya, daunnya yang diambil, sulit daunnya. Sebelah kanannya pandan durian untuk tikar, kerajinan tangan, pandan laut ya. Dari pesisir pantai, rawa-rawa. Kanan bawah taman akuatik ya, jadi koleksi tumbuhan yang hidup di air. So, ada pisang air,
panas air, Jawa. mati air. Di bawahnya Sungai Ciliwung ya, ngalir ke Depok sampai Jakarta. Teman saya mau berenang katanya Pak. Bisa berhenti di sini nggak? Ada yang mau Iya. Iya. Pak, berhenti aja Pak. Ada yang mau loncat. Sebelah kanan pohon randu, kapuk. Itu randu yang sudah besar 140 tahun. Oh 105 tahun randu Sumbar. Tua ya. Sumbar dari Amerika. Selain itu diambil nama dari Ratu Belgia. Dia pernah honeymoon ke sini ke bulan madu pada tahun 1928. Makanya ini dinamakan Taman Astrid untuk menghormati. Sekarang namanya Restoran Rasa, buka setiap hari. Kalian mau naktir loh. Nah itu sebelah kanan teratai raksasa dari Sungai Amazon. Join gua. Teratainya ya. Tapi nggak gede dapat juga. Belum pada besar, taruh yang besar-besar rusak. Ini pisang kipas sebelah kiri dari Afrika, Madagaskar. Tidak berbuah dan hiasan. Yang pohon tinggi-tinggi sepanjang jalan ini pohon damar atau agatis dari Maluku. Getahnya bisa dibuat catnya plastik, batik, tinar sama lilin. Masih panen ya. Masih ini bangunan ekonom. Nah, dulu ini pameran tanaman hias, sekarang udah kosong, tidak dipakai lagi. Di sini tamannya bisa disewa ya kiri kanan buat acara wedding, gathering, reuni, konser dari per 3 jam. Harganya 500.000, maksimal 50 orang. Itu ada pohon kayak bonsai, pohon baobab dari Afrika, Madagaskar. Pohonnya bisa menyimpan air banyak atau menyerap air. Kalau hujan apalagi nyerap airnya banyak. Di daunnya ini disimpan ya, bisa merambat semua bubur Iya bisa. atau lembab lagi. Sebelah kanan pohon pinus dari Sumatera. Nah, ini pintu 3-nya di sini ya, namanya Lipo atau Rumah Sakit Siloam. Pasiennya mending lanjutin satu anggrek, rumah kaca anggrek. Ada sekitar 400 macam jenis anggrek seluruh Indonesia. Yang dijual itu dari bibitnya, dari botol bibitnya doang. Ya, herbal, jahe, ada kunyit, sirih, kecang, sambiloto, pohon-pohon dan tanaman obat lainnya. Ada pohon coklat di sebelah kanan, kakao. Nanti kan kita buat. Kotak ini kopi robusta dari Arabica 2 macam dari Lampung. Belum ada buah. Nah, di sebelah kanan Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Ini tanaman yang di bawah ini itu bentuk Garuda kalau dari atas. Nah, di sebelah kiri ini ada pohon sosis Afrika ya, di bawahnya yang berkelanjutan seperti asam. Kalau di Afrika biasanya dimakan gajah, kuda nil, jerapah. Orang nggak bisa. Nggak bisa makan keras yang padat. Oh, Nah, megang doang dulu. megang doang.
jembatan Surya Lembayung di bawah Sungai Ciliwung. Terusan tadi Tuh Syah, sungai nggak? Tadi mau renang. itu hujan besar baru tinggi. Bersih ya? Bersih kan? Ada pohon besar lagi sebelah kanan, pohon kenari usianya 170. Mana? Itu tuh yang gede. Itu kan ada babi namanya. Tahun 1855 ditanam. Emang namanya babi? Ya babi Bangka. Oh emang namanya babi. Mana? Tolong dong ya. Nah, kasih bunga bangkai biasa dari sana. Cuman belum tumbuh sekarang. Lama itu bisa 5-6 tahun sekali. Walau kamu ini makan dulu nanti. Sebagainya kelapa sawit sama sagu. Bye-bye. Kist en bult så bred, Hoor aan mijn verklaren, O stinje die wilt zee. Oke guys, jadi kita udah ada di Monumen Lady Raffles. Nah, monumen ini tuh dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles untuk mengenang istrinya Olivia Mariam Raffles yang meninggal karena malaria pada 20 November 1814 di usianya yang 43 tahun. Tugu ini tuh berbentuk lingkaran seperti gazebo dengan 8 pilar dan tugu persegi di tengahnya lengkap dengan ornamen cawan di atasnya. Selain itu, istrinya Sir Thomas Stamford Raffles ini, Olivia, dikenal sebagai punya peran penting dalam reformasi sosial di Jawa. Terus monumen ini tuh pernah hancur sama angin gitu guys. Terus di tanggal 4 Januari 1970. Terus dibangun ulang di tanggal 17 Agustus 1970. Jadi benar banget. Tentunya menarik banget ya sejarahnya. Tapi di balik sejarah itu ada juga kisah cinta yang benar-benar wow banget ya kayak. Nah, jadi kita selain belajar sejarah di balik ini ternyata ada banyak maknanya ya Kak monumen ini. Betul sekali. Terus dan yang bikin menariknya ini, kata-kata puitis di tugu ini tuh ditulis langsung oleh Lady Raffles sendiri loh. Jadi kayak potongan terakhir dari kisah hidupnya yang ditinggalin buat dunia. Sekarang kita sedang berada di Tugu Renward. Nah, Renward ini bukan salah satu lagi. Dia seorang pendiri Kebun Raya Bogor. Nah, ini tuh dibuat untuk mengenang Profesor Caspar George Karl Renward. Nah, itu nama lengkap dia, ilmuwan botani dan kimia asal Jerman yang merintis di Kebun Raya Bogor. Ia juga sempat menjabat sebagai Menteri Pertanian loh guys. Selain itu, dia juga dijadikan monumen di sini. Dan tugu ini diresmikan pada 16 Mei 2006 di area Kolam Gunting. Kolam Gunting itu kalau nggak salah oleh Kedutaan Besar Jerman dan LIPI. Nah itu guys. Oh jadi Sir Renward ini tuh foundernya Kebun Raya Bogor ya Kak? Betul banget. Tanpa dia nih Kebun Raya Bogor kayaknya nggak mungkin ada Kak. Okay. Gitu. Die Grenzwacht hielt im Osten dem Feinde lange stand.
Heut kehrt ihr letzter Posten zurück ins Vaterland. Oke guys, jadi di tempat ketiga ini itu ada makam Belanda. Makam Belanda ini dibangun udah dari tahun 1784, bahkan lebih tua dari kebun rayanya sendiri guys. Kebun rayanya itu dibangun pada tahun 1817. Dulu Bogor atau yang lebih dikenal sebagai Buitenzorg itu tuh jadi tempat favorit para pejabat dan ilmuwan Belanda buat tinggal karena suasananya tenang dan aman. Di kompleks makam ini ada sekitar 42 makam. Sebagian besar punya identitas jelas. Yang dimakamkan di sini itu bukan orang sembarangan guys. Yang pertama itu ada Gubernur Jenderal D.J. Irons yang ada di belakang. Terus para ahli botanik kayak Heinrich Kuhl. Terus ada J.C. Van Hasselt, bahkan juga ahli botani modern kayak Dr. Kostermans yang wafat tahun 1994. Jadi guys, selain hijaunya Kebun Raya Bogor ini dan ademnya Kebun Raya Bogor ini, ternyata di sini juga ada makam yang cukup menarik ya kayak. Oh, apalagi nisan-nisannya ini tuh unik guys dan punya sejarahnya masing-masing. Jadi kita nggak cuma belajar tentang keindahan Kebun Raya Bogor ini, kita juga dapat vintage-nya ya kalau bahasa gaulnya ya. Betul. Oke, jadi bisa dilihat makam-makamnya sangat vintage. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di salah satu tanaman terkenal yang ada di Kebun Raya Bogor. Tidak lain tidak bukan adalah bunga Rafflesia. Yap, bunga Rafflesia ini salah satu yang dilindungi oleh pemerintah loh. Nah, ini juga dia pertama kalinya mekar di luar habitatnya. Salah satunya adalah di Kebun Raya Bogor ini. Jadi emang Kebun Raya Bogor nih sejarahnya betul-betul langka-langka gitu. Dan juga dia hanya tumbuh 4 tahun sekali dan hanya terdapat 33 spesies di dunia setelah dilakukan upaya konservasi di luar habitatnya sejak 16 tahun yang lalu. Jadi sejarahnya ini sangat-sangat panjang ya untuk bunga Rafflesia ini. Namun sayangnya pada hari ini kita tidak dapat melihat bunga Rafflesianya secara langsung karena dia hanya tumbuh 4 tahun sekali. Jadi mungkin itu aja. Ya sayang sekali, sangat disayangkan bunga Rafflesia ini. Kita ke yang lain aja kalau gitu. Jadi guys, kita udah ada di Pohon Jodoh. Pohon Jodoh itu udah berdiri sejak tahun 1966. Nah, pohon ini tuh ditanamnya berdampingan guys, makanya masyarakat setempat menamainya dengan Pohon Jodoh. Terus namanya itu ada Meranti Tembaga dan Araratu. Bentuknya dan ukurannya itu sangat mirip guys. Dan pohon ini tuh jenis pohon yang sudah mulai langka di Indonesia. Oke, berarti nggak cuman manusia aja, cowok cewek, pohon juga bisa cowok cewek kayaknya ya kayak. Ya, oke, jadi mungkin itu ini namanya Pohon Jodoh. Kita next ke trip selanjutnya. Gas. Oke guys, sekarang kita udah ada di salah satu taman yang terkenal di Kebun Raya Bogor, namanya Taman Sojana Kasan. Nah teman-teman, Taman Sojana Kasan di Kebun Raya Bogor dibangun pada tahun 1985 untuk menghormati Sojana Kasan, kurator sekaligus direktur pertama asal Indonesia. Ini membentuk replika Garuda. Kalau dilihat dari atas, selain replika Garuda, di sini juga ada air mancur dan gazebo serta jembatan kecil teman-teman. Jadi tempat ini sangat bagus untuk kalian-kalian yang pengen piknik. Oke, jadi selain belajar sejarah, di sini kita bisa lihat di sini tempatnya sangat asri, adem dan juga damai untuk dijadikan tempat berrekreasi. Jadi inilah Taman Sojana Kasan. Oke teman-teman, sekarang kita udah di tanaman obat dan Taman Orchidario. Yuk kita belajar tentang tanaman obat dan
Taman Orchidarium. Ya tentunya di sini kita nggak hanya belajar sejarah aja. Jadi di sini ada dua. Saya bakal jelasin yang pertama dulu, yaitu Taman Orchidarium. Jadi Taman Orchidarium ini di Kebun Raya Bogor seperti habitat asli anggrek. Nah, dengan area yang rindang dan teduh, anggrek bisa tumbuh lebih optimal di sini. Nah, tempat ini buat konservasi dan riset anggrek alam, beda sama Gria Anggrek yang lebih ke pameran anggrek alam dan hybrid. Orchidarium lebih serius buat pengembangan dan pelestarian. Jadi intinya ini kayak tempat pelestarian anggrek dan juga penelitian anggrek. Oke, sedangkan Taman Tumbuhan Obat, yang tadi kita sebut tumbuhan obat itu di Kebun Raya Bogor, Taman Tumbuhan Obat jadi area konservasi berbagai tanaman obat tradisional. Nah, ada area khusus seperti 24A dan 24B yang menyimpan ratusan jenis tanaman obat dari Indonesia dan berbagai suku dan marga. Oke, jadi yuk kita lihat keseruan dari menjelajahi tempat-tempat ini. Wah, keren banget ya guys. Jadi di Kebun Raya Bogor kita nggak cuma belajar tentang tumbuhan-tumbuhan yang hias aja. Di sini juga ada tumbuhan obat tradisional yang bisa kita lestarikan sampai kapanpun ya. Tentunya ini adalah tugas kita buat menjaga dan melestarikan semua ini. Seru banget ya guys. Oke guys, jadi kita udah ada di Tugu Dua Abad. Tugu Dua Abad ini diresmikan dan didirikan pada tahun 2017 karena sebagai simbol 200 sejak berdirinya Kebun Raya Bogor pada tahun 1817. Tugu ini juga menjadi simbol penghargaan atas pemerintah karena sudah menjaga warisan budaya serta ilmu pengetahuan sejak ratusan tahun lamanya. Oke guys, kita udah ada di destinasi kita yang terakhir nih guys, yaitu Teratai Raksasa. Teratai Raksasa ini berasal dari sungai Amazon yang mempunyai daun yang super lebar gitu guys, kayak nampan. Terus bunganya juga unik karena bisa ganti kelamin dari bunga putih betina ke bunga pink jantan. Lalu mekarnya juga keren banget loh guys, dia cuma mekar di malam hari, makanya dinamain Ratu Malam. Halo kakak, permisi. Halo. Kakak namanya siapa? Aku Tiara. Oh Kak Tiara, Kak Tiara aku boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh. Nanya apa tuh? Oke, jadi kebetulan aku lagi ada tugas gitu. Ya. Itu disuruh nge-review Kebun Raya Bogor. Nah, aku mau ngajuin 2 pertanyaan nih Kak. Boleh, apa tuh? Oke, menurut kakak Kebun Raya Bogor nih yang menarik tuh apanya sih? Salah satunya?
Salah satunya sih kayak danaunya, terus kayak hutan-hutannya tuh rindang gitu sih menurut aku. Oke, berarti hutannya rindang, terus danaunya, tapi di lain itu masih banyak lagi ya Kak ya? Oke, pertanyaan kedua, aku mau nanya Kak, 2 kata buat Kebun Raya Bogor. Adem, terus cozy sih tempatnya. Apa Kak? Cozy, nyaman. Cozy. Nah, betul. Oke, berarti tempatnya nyaman, terus adem ya Kak ya? Betul banget. Oke, thank you banget ya Kak Oke, udah ngasih siap. opini. Halo, permisi. Iya. Namanya siapa? Yunda, kayak Yunda sama Ataya, aku boleh nanya-nanya nggak sih? boleh. Oke, menurut kalian berdua nih, di Kebun Raya Bogor tuh hal apa sih yang jadi ciri khas banget? Kayak danau yang di belah sananya, terus apa dia? Tempatnya sejuk, terus apa ya? Terus tempatnya bersih, terus mempunyai sama istana yang di belah sana jadi ciri khasnya. Oke, jadi menurut kalian salah satu ciri khasnya tuh istananya, Ya. danaunya, sama tempatnya adem ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu opini kalian berdua tentang Kebun Raya Bogor ini gimana? Adem, terus cocok buat kayak mitem gitu, terus bisa buat apa ya, tahu, cocok buat kayak kumpul-kumpul gitu, terus belajar, terus udah sih paling itu doang. Oke, jadi banyak ya guys ternyata opini-opini dari kakak-kakaknya ini tentang Kebun Raya Bogor, dan juga banyak hal menarik ya Kak. Iya. Kita nggak cuman kayak bisa me time, nggak cuman bisa kumpul-kumpul, tapi bisa belajar banyak juga. Iya. Oke guys, itu keseruan kita bersama siapa tadi? Yunda. Sama? Ataya. Oke, thank you Yunda. Thank you Ataya. Oke, kita lanjut ke trip selanjutnya. Halo Sobat Histotrip, sekali jalan, banyak pelajaran. Jadi guys, sebelum kita memasuki segmen terakhir, kita kuis dulu yuk. Yang bisa jawab benar di kolom komentar, siapa tahu dapat sesuatu nih dari kita. Pasti penasaran kan? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang berjasa dalam pendirian Kebun Raya Bogor pada tahun 1817? A. Robert Baden-Powell, B. Jean Henry Dunant, C. Caspar George Karl Rainward, D. Insinyur Soekarno, E. Sultan Maulanan Hasanuddin. Yang tahu jawabannya langsung ketik aja di kolom komentar ya guys. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yuk. Pertanyaannya, apa tujuan awal didirikannya Kebun Raya Bogor oleh pemerintahan Belanda? A. Tempat peristirahatan terakhir para pejabat Belanda, B. Tempat rekreasi para pejabat Belanda, C. Tempat tinggal Raffles, D. Tempat penelitian, dan E. Tempat perdagangan rempah-rempah tersembunyi. Hayo, kira-kira apa nih guys jawabannya? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya, apa nama asli Kebun Raya Bogor pada masa penjajahan Belanda? A. Esland Platentuin de Buitenzorg, B. Kebun Raya Bogor, C. Botanis Tuin van Bogor, D. Bogor Botanical Garden, dan E. Buitenzorg Botanis Land. Yuk, langsung ketik di kolom komentar jawabannya ya guys. Wah, udah banyak banget tempat yang kita explore ya guys, dan tentunya sangat seru. Tapi sekarang kita udah capek banget. Betul nih guys, makasih banyak ya udah nemenin kita untuk explore dan cerita-cerita seru yang ada di sini nih guys. Jangan lupa untuk terus jaga alam ya guys. Saya Mizura. Saya Syawal. Saya Sinta. Saya Marsha. Dan saya Cahaya. Kita pamit undur diri.
Dosa Wal, dosa. Itu kan hidungnya sering dipegang tahu makanya jadi emas sendiri. Ibu dari mana Ibu? Ibu dari Depok. Kalau kita kebetulan dari Padang.